Anies dipanggil KPK soal Formula E. Mungkin cuma ditanyai doang. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya KPK mulai bergerak dan melanjutkan penyelidikan kasus Formula E. Anies akan dipanggil KPK untuk menjelaskan terkait Formula E. Anies juga sudah menerima surat panggilan KPK. Iya betul, saya menerima surat pemanggilan untuk diminta keterangan oleh KPK pada hari Rabu, tanggal 7 September pagi, kata Anies. Anies memastikan dirinya akan memenuhi panggilan KPK. Anies mengatakan akan menjelaskan secara rinci kepada KPK terkait Formula E. Insya Allah saya akan datang dan akan membantu untuk bisa menyatu semua menjadi jelas. Hanya memberi keterangan terkait Formula E, katanya. Kabar terakhir mengenai kasus ini pernah disampaikan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto pada tanggal 3 Agustus 2022. Dia menyebut penyidikan perkara Formula E masih terus berlangsung, tapi tidak disebutkan lebih rinci sejauh apa proses penyelidikan yang sudah berlangsung. Perasaan memang sudah lama sekali, bahkan terlalu lama bagi lembaga sekelas KPK untuk mengusut kasus ini. Padahal kejanggalan sudah banyak terekspos. Yang kita tahu, hingga saat ini KPK masih terus mengumpulkan alat bukti. Kemudian alat bukti lain yang telah kami miliki saat ini dianalisis. Dan kemudian apakah dapat disimpulkan peristiwa pidana korupsi dan ada orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tentu arahnya kami ke sana. Saat ini belum bisa kami sampaikan secara lengkap. Nanti perkembangannya pasti kami sampaikan, kata PLT Jubir KPK Ali Fikri. Ada yang mau tebak bagaimana akhir kasus ini? Kalau melihat yang sudah-sudah, Anies paling hanya akan jadi saksi, diperiksa sebagai saksi. Kemungkinan besar memang akan ada tersangka, tapi biasanya pihak lain. Pada bulan September 2021 lalu, Anies juga diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Muncul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Anies diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yuri Cornelis Pinantun selaku mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya. Pada bulan November 2020, Anies juga pernah dipanggil penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Metro Jaya. Dia diperiksa terkait kerumunan massa dalam acara yang digelar Rizik. Tidak lama setelah dia pulang dari Arab Saudi, Anies tidak akan apa-apa dalam kasus Formula E. Ditanyai beberapa pertanyaan, lalu selesai sampai di situ. Anies ya akan tetap move on dan melanjutkan hidup. Kalau ada tersangka, pastilah orang lain yang kena. Feelingnya sih begitu tuh. Kalian juga pasti berpikir demikian bukan? Banyak di medsos yang berharap Anies akan langsung memakai rompi orange begitu diperiksa. Tak usah terlalu banyak mimpi deh. Dalam banyak kesempatan kita melihat banyak sekali anggaran yang tidak sesuai peruntukannya. Borosnya bukan main. Tapi di sisi lain, Anies jarang mau transparan. Ditanya detailnya gimana, kadang tak mau dijawab. Formula E adalah buktinya. Ditanya soal transparansi anggaran, tak mau ladeni. Mau diinterpelasi, malah berusaha dibatalkan. Padahal satu bukti sudah cukup menyelesaikan kasus ini, yaitu pembayaran komitmen fee.
Bayar ke siapa dan aliran dananya kabur kemana? Sampai saat ini masih belum jelas. Kalau bisa terkuak, bisa ketahuan siapa yang bakal jadi tersangka. Masa pembayaran sampai ratusan miliar? Tidak diketahui bukti pembayarannya kemana atau ditransfer ke siapa. Bukankah ini aneh? Kalau transparan dan ada indikasi penyelewengan anggaran, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau tidak transparan dan berusaha menghindar saat ditanya, jangan salahkan publik kalau timbul kecurigaan. Ditanyai kok malah kayak mau dirampok. Lari secepat mungkin. Kita mau KPK serius mengusut kasus ini. Tapi melihat situasi belakangan, tampaknya lebih baik jangan terlalu banyak berharap. Terlalu berharap bisa berujung sakit hati. Takutnya jadi member sakit hati nasional. Hahaha. Netizen juga terheran-heran kenapa Anies terkesan sangat sakti dan sulit tersentuh apalagi tersenggol. Kasus Formula E ini seolah jadi ajang pembuktian apakah Anies masih sakti atau tidak. Anies mau menatap tahun 2024. Dia tidak akan biarkan citra politiknya ternoda lagi. Dia harus tampil kinclong atau bakal kesulitan bertarung di Pilpres. Kita lihat apa yang akan terjadi pada Anies terkait Formula E.